Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, dan syukur ini adalah cara kita untuk menyederhanakan dari ambisi dunia yang tidak berhenti. Orang kalau hidupnya jauh dari syukur, capek berjalan hanya untuk mengejar keinginan tanpa mampu untuk menikmati. Kita kasih contoh. Panjenengan tahu bahasa titik engkas? Tahu enggak? Apa titik engkas itu? Sedikit lagi. Nah, saya kira Anda orang Eropa gitu. Wajahnya sedikit Eropa gimana gitu. Jadi ada cerita begini. Ada orang kerja, capek berangkat pagi, pulang sore, dibelani lembur. Bahkan terkadang di waktu libur dia juga sesekali tetap ambil kerja hanya untuk satu cita-cita. Kepingin duwe omah. Saya bahasa Jawa ngerti kan Anda? Nah, ya itu yang saya inginkan. Hanya untuk satu cita-cita, kepingin punya rumah. Capek dia. Kadang-kadang sampai sholat pun waktunya rela diakhirkan, sing penting into omah. Dalam hati mikir apa? Kalau dapat rumah, wes selesai, puas. Yang penting punya rumah, saya mau fokus ibadah. Subhanallah, tidak lama rumah dapat. Alhamdulillah, puasnya cuma sebentar. Tidak lama setelah itu setan datang. Kata setan apa? Mosok mek ngene tok. Titik engkas. Enek omai, lek gak enek mobil sing dik parkir dik ngarepe, kurang api. Terus setan bilang apa? Ayo wes titik engkas. Alah mobil lo paling piro? Kerja setahun entuklah mobil murah-murahan sing regane 2,3 M dapat lah. Anda jangan salah standar ya. 2,3 itu murah. Oh mama, kita beda murah ya. Iya, mungkin Anda 100 juta sudah mahal ya. Saya 2,3 M itu masih masuk murah saya. Ya ini halu saja ya. Sudah datang setan. Setannya bilang apa? Mas, titik engkas. Sedikit lagi. Akhirnya kembali dia. Bahasa Al-Qur'annya itu yalhath. Melet ilati. Hanya untuk mengejar titik engkas tadi yang dibisiki oleh setan. Padahal nikmatnya rumah belum sempet dia nikmati. Coba uang ngono durung sempet ambekan. Seket into durung sempet. Saya kalau sudah dari awal Jawa terus sampai terakhir. Saya ganti settingannya dulu. Bismillah. After that, kok keliru Inggris. Bismillah. Salah settingan kayaknya. Nah ini pas kayaknya. Setelah itu kalau bahasa kita durung sempat ambekan, sudah dikejar oleh ambisi yang baru lagi. Apa itu? Mobil. Padahal rumah belum sempat dinikmati, belum sempat disyukuri, tapi sudah dikejar lagi dengan ambisi yang baru berupa mobil. Dengan bisikan setan apa? Sedikit lagi. Nanti kalau mobil dapat, sholatlah yang fokus. Mikir dia, oke lah. Wong toh nanti mobil saya pakai pengajian lah. Nanti mobil juga saya pakai nganter anak ke pondok. Nanti mobil juga bisa dipakai kerja, nge-grab apa segala macam. Kerja lagi dia, sholat diakhirkan, rela meninggalkan anak istri, waktu istirahat rela dipakai kerja. Dapatlah itu mobil. Dan kisahnya sama. Setelah mobil itu dapat, bahagia dia sebentar. Dapat sudah. Puas.
Belum lama dapat mobil, mikir dia, kok Sidoarjo panas ya? Rumah ada, mobil punya, tapi kok di kamar nggak ada? Loh, jangan curhat loh ya. Kok di kamar nggak ada AC? Akhirnya kepuasan yang sebentar tadi belum sempat dia nikmati, belum sempat dia syukuri, dia kembali dengan ambisi yang baru. Dan kalau antum mau tahu, itulah dunia ini. Apa pemutusnya? Ada dua. Nomor satu, An-Nabi SAW bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah mengikat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Karena orang itu kalau sudah mikir mati, tidak akan ingat dengan yang namanya kerja. Sekarang panjenengan kerja hari ini buat makan kapan sih? Yo paling apes kerja hari ini buat makan, besok itu paling apes sudah. Dalam keadaan kita tidak seperti itu. Kita ini kerja hari ini hanya untuk nambah tabungan. Yang kita sadar, kita yakin belum tentu tabungan itu habis untuk kita makan. Kita berpacu dengan melodi, kita berpacu dengan kematian. Antara merasakan, menikmati, menghabiskan nikmat yang telah kita miliki, yang kita kejar dengan penuh ambisi tadi, dan kematian itu tidak sinkron. Maka itulah kenapa An-Nabi SAW itu tidak jarang itu tidur dalam keadaan di rumahnya sudah tidak ada apapun, dihabiskan sebelum tidur. Ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, kok dihabisin semua? Apa kata Rasulullah? Kalau aku besok masih hidup, maka Allah yang maha hidup akan bertanggung jawab. Tapi kalau ternyata aku besok mati, sisa uang tidak bisa aku keluarkan lagi. Coba, itu loh gayane wong lek mikir ya begitu. Jadi kalau panjenengan besok masih hidup, maka Allah tidak mungkin lalai dari tanggung jawab kepada rezeki Anda. Saya tak ngadep sini, ngadep sana atau medeni, lepas. Jadi tidak enak, segini aja. Jadi kalau besok saya hidup, maka Allah tidak mungkin lalai dari bertanggung jawab atas rezeki saya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Lek meni si urip. Kalau saya bingung, tinggal cari buat besok dimakan selesai. Tapi kalau ternyata besok saya wafat, maka sisa uang yang saya miliki tidak akan mampu lagi saya sedekahkan untuk akhirat saya. Coba, panjenengan pernah berpikir begitu? Sing korupsi-korupsi itu loh, sawit, motor trail MBG, oh itu loh, astagfirullah, kaos kaki, kaos tangan. Pernah tidak mikir begitu? Jadi apa yang Anda ikhtiarkan hari ini belum tentu Anda makan besok. Maka saya punya satu cerita, kisah nyata, basic on true story. In English, never mind. Oke. Saya punya teman pengusaha warung Padang. Asli Padang, orang Solo. Padang Solo. Tinggal di Jawa sudah lama, mulai bisnis kain, pakaian, terakhir warung Padang. Sudah sahabatan sama saya, sahabat karib, lama banget sama beliau, cocok saya. Sudah. Karena warung ini kan yo namanya orang kerja. Antum kerti kalimat melintu kan. Kadang-kadang yo ketemu raminya, tidak jarang sepi. Namanya orang usaha, ikhtiar. Subhanallah, dapat proyek. Ada pabrik triplek. Saya tidak nyebut daerahnya ya, ada pabrik triplek. Yang kemudian pabrik itu minta kiriman 1000 porsi makanan per hari. Bukan MBG loh, bukan MBG. Minta kiriman 1000 porsi makanan per hari. Wah, seneng ini orang ini, Bang John ini teman saya, seneng. Datang ke rumah Umi, saya cerita, "Wah Bang, alhamdulillah saya dapat pesanan per harinya 1000 porsi. Pagi saya kirim 300,
siang saya kirim 300, sisanya dikirim sore menjelang maghrib. Seneng dia, berharap apa? Rezekine akeh, uripe dadi penak, tapi jauh panggang dari api. Hari pertama gak ketok di masjid, nah di Bang John nih gak kelihatan. Hari kedua ndak kelihatan. Hari ketiga datang ke rumah umi saya ba'da sholat asar, denger-denger, ngerti denger-denger? Denger-denger itu mukanya capek banget. Terus sama umi saya ditanya, ada apa Bang John? Saya lepas proyeknya. Loh kenapa? Ndak kuat. Kenapa ndak kuat? Itu bikin 1000 porsi per hari, 300 isuk, 300 awan, sisane bengi. Itu bikin saya ndak bisa tidur semalaman. Jam 2 bengi mulai belonjo, jam 4 mulai masak, engkau setengah 6 mulai ngotai, jam 7 ngirim, nanti saya balik ngontrol masak lagi. Sampai istrinya bilang apa? Oh alah pak, mek golek mangan 10 isuk 10 sore kok keseleram. Kalimat itu seketika menjadikan dia sadar. Iya yo, hanya cari 10 isuk 10 sore. Kenapa harus secapek ini? Akhirnya itu proyek dia tinggal, ndak diambil sama dia, dilepaskan hanya bertahan 3 hari, balik nang masjid maneh, dan sekarang bisa ketawa-ketawa. Yang sebelumnya ini tuh. Nah subhanallah. Nah itulah dunia. Maka pemutusnya nomor 1 apa? Mengingat kematian. Maka orang kalau mengingat kematian, eling menemati. Saya mau tanya dulu, ada ndak sih kemungkinan nanti ba'dal maghrib panjenengan meninggal? Bukan saya loh, panjenengan. Ada ndak kemungkinan nanti ba'dal maghrib panjenengan wafat? Bu, ndak apa-apa, wedi heran. Ada apa ndak? Ya mumpung malaikat maut belum kelihatan. Ada. Dalam keadaan semua dari kita, termasuk saya, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya ini diintai kematian selama 24 jam per detik di setiap waktunya. Itu kene opo kok si rakus dengan dunia? Padahal kematian itu bisa datang kapanpun. Maka kalau ngelihat orang kerja sampai ngakali lek sik melarat, pikiran kita masih bisa nerima. Kalau orangnya masih miskin, itu akal kita masih bisa nerimo. Oh karena memang mungkin tidak cukup, mungkin dia butuh ini, mungkin untuk bayar utang, ngakali masih bisa masuk walaupun haram. Jangan salah paham, oh berarti Ustaz Rifki nyuruh, ngawur ya. Tapi kalau ngelihat orang yang sudah kaya raya sembelani korupsi, itu yang tidak masuk ke sini. Pikiran kita apa? Kate digawe opo maneh. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang kita lihat lewat layar televisi umurnya wis gak enom. Umurnya sudah 30. Hati-hati loh, 30 tua loh. Umurnya sudah 72, ada yang sudah menjelang 80 tahun, bahkan ada yang sudah 80 lebih. Tapi masih getolnya hanya untuk mencari dunia. Terus kita ini mikir, loh kok koyok gak bakal mati. Tapi ternyata Quran mengajarkan kepada kita untuk tidak kaget ngelihat yang model begitu. Ada suratnya pendek dan panjenengan apal semua. Apa suratnya? Alhaakumut hatta, ya itu sudah. Jadi sebelum dia masuk kuburan dia tidak akan sadar. Sebelum orang itu masuk kuburan dia tidak akan sadar. Karena apa? Allah menjadikan porsi dia porsi mengumpulkan, bukan menikmati. Itulah azabnya. Panjenengan pernah tahu enggak orang kaya raya tapi tertipu dengan mobil antik, tuku mobil larang sing suara mesinnya lo gak kerungu. Saya pernah dipinjemi temen mobil hybrid. Ngerti hybrid orang? Hybrid itu ya LGBT itu. Hybrid itu bisa mesin apa, mesin asli, bes pokoknya ada gitu. Bisa mesin asli, bisa mesin listrik. Saya nyalain starternya kan keyless, enggak ngerti Anda keyless. Pokok
Mobil yang enggak pakai kontak itu loh, sing menek tok itu loh ya. Tahu. Ya Allah, saya ceramah ini dikira sombong nanti ya. Padahal saya menjelaskan itu khawatir ada yang enggak ngerti dan kelihatan wajahnya enggak ngerti semua memang. Careless. Ini penek tok ini. Cek. Lah biasa mobil saya mesin belum nyala ndredeg wis nemen. Jadi mesin belum nyala itu ini mesin wis murup, gak ada suarane blas, gak ndredeg blas. Saya pikir gak murup. Saya lihat mungkin giginya masuk sehingga tidak bisa di starter, atau ada kunci rahasia, atau ada colokan apa. Tak penek maneh, loh tetep. Daripada saya malu telepon yang punya kan, tak pikir saya telepon salah satu temen. Ya apa ngurup noi? Ditanya mobil apa? Innova Hybrid. Loh iku wis murup iku tatnya gak ada suara nih. Coba saya matiin itu handrem, saya gas, melaku, temenan rek, ya Allah. Nah, sudah, saya mau ngomong apa kok jadi cerita itu ya? Kenapa kok sampai itu tadi? Nah, maka lihat, orang kaya ini, kalau dia beli mobil mewah, mampu dia. Tapi Allah berikan kepada dia dalam tanda kutip azab, tapi dia tidak cross oleh diazab. Dikei mbek Gusti Allah nyetir mobil antik sing gak enak, tak. Tapi hatine bunga. Hatinya bahagia, naik klep-klepan, jalan jauh, mogok ping telu. Itu bangga itu di video. Wah, memang pegang mobil tua ini tantangannya mogok. Padahal soge. Sik diazab mbek mobil mogok. Kita yang miskin-miskin saja itu kena mobil mogok, ampun ya. Nah, itulah caranya Allah menjadikan dia itu diazab dalam cara yang orang itu sendiri tidak ngerti. Dan itulah salah satu sisi dari makna istidraj. Dia oleh Allah terus dibiarkan hanya mencari, tidak punya keinginan untuk menikmati. Jadi duitnya wis akeh, tapi saya gak iso makan bareng istri, bareng anak, keluar bareng rekreasi, jalan ndak bisa. Padahal duitnya wis akeh. Kalaupun dia mau, dia bisa melakukan itu. Yuk kita jalan-jalan 3 hari, kita mau cari tempat penginapan yang nyaman, kita mau cari tempat yang nyaman, jane yo iso. Tapi karena Allah menjadikan dia diazab dengan capek mencari, tidak bisa menikmati, maka ayatnya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kapan sadarnya lek wis melbu kuburan? Sesuai dengan hadis Nabi. Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha minhu thaniya." Kalau manusia itu sudah punya satu lembah yang isinya apa? Emas. Loh, Anda bisa bayangin lembah isi emas itu loh. Anda nikah 4 Pak, gantek, ndak habis. Jangankan nikah 4, reshuffle aja wis. 4 ini reshuffle, ganti anyar kabeh, gantek. Loh iya, maaf loh Bu, ini contoh buat mereka jajak ngantuan Bu lega dengan non. Nah, itu loh ndak habis. Tapi pertanyaannya coba, apa yang menjadikan mereka tidak berhenti untuk mencari, padahal apa yang mereka inginkan semuanya sudah terwujud? Apa coba? Coba apa yang menjadikan mereka tetap semangat tangi isu, budal ngantor, teken MOU, ketemu orang, bikin perjanjian, ngontrol proyek, pulang malam lembur, harus berkorban waktunya di atas pesawat belasan jam hanya untuk datang ke negeri lain untuk ngecek bahan, ngecek pabrik. Dalam keadaan semua yang dia inginkan saat ini kalau dia mau bisa dia beli. Apa yang menjadikannya? Azab dari Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, itu pemutus yang pertama. Namanya zikrul maut. Ilingo bakal mati. Apa pemutus yang kedua? Cuma 2 ini tok pemutusnya. Syukur. Pemutusnya apa? Syukur. Dan syukur itu jamaah bikin hati lega banget. Orang kalau bersyukur itu bikin hatinya itu tidak pernah patah hati terhadap dunia. Orang kalau pandai bersyukur, uripe penak. Kenapa? Karena orang yang hatinya penuh dengan syukur, Allah menyederhanakan keinginannya. Yang menjadikan kita tidak nyaman di dunia apa sih? Kepingin iki, kepingin iku, ambisi ini,
ambisi itu. Ada yang jabatannya belum selesai, wis mikir pilihan berikutnya. Ada apa enggak? Jabatan sekarang belum selesai, wis mikir berikutnya. Ada apa enggak? Siapa itu? Kayak pernah denger tapi lupa. Nah, itulah dunia ini. Nah, maka orang yang hatinya penuh dengan syukur, Allah akan menyederhanakan keinginan dia. Sehingga oleh titik wis lego. Tak kasih contoh. Ini contoh insya Allah antum juga punya, tapi mungkin dalam konteks yang sama, tapi cerita yang berbeda. Ada orang, Pak, dapat duit 50.000, senenge minta ampun. Padahal dia tidak punya selain itu. Dapat berapa? 50.000. Wah, matur suwun. Ya Allah, mugi-mugi panjang umur, barokah, rezeki panjenengan jembar. 50.000. Ada orang yang di rekeningnya 300 juta. Wes bingung. Wah, rekening tinggal 300 juta. Antum bayangin, 50.000 iso guyu sumringah konaah seneng. 300 juta di rekening sudah bikin orang pening, pusing. Punya cerita yang sama enggak? Saya punya cerita seperti itu. Jadi punya banyak gerai. Di waktu jayanya Masya Allah. Ketika hancur, gerainya saja kalau dijual di beberapa tempat, gerai itu toko ya, toko. Itu gerainya saja kalau dia mau jual di beberapa tempat didol rodok murah cepet-cepetan, itu terkumpul duit 2,5 M. Kalau dia mau. Tapi subhanallah ketemu sopoy, ceritanya apa? Ekonomi susah, gak iso turu. Ana wingi teko nang psikiater. Saya kemarin sampai datengin temen, iki kira-kira toko ini digawe dodolan opo. Padahal kalau itu toko dia jual, itu 2,5 M di kantong. Wes ono 2,5 M gak iso turu. Anda 50.000 belum tentu punya. Guyu tok kayak ini loh. Terus nikmat mana lagi yang kita dustakan? Nah, maka pemutus yang kedua syukur. Maka Nabi Muhammad mengajarkan doa yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka lisanan dzakiran. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, lisanan dzakira, lisan yang tidak pernah kering dari zikir. Wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa bersyukur. Allahumma inna as'aluka lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Satu lagi. Saya lupa satu lagi. Pokok intinya Rasulullah mengajak kita untuk minta kepada Allah jalu o ati sing seneng syukur. Karena apa? Syukur itulah pemutus dari keserakahan dunia. Nah, maka orang-orang yang serakah, antum lihat, rata-rata tidak pandai bersyukur. Kalaupun bersyukur, gimmick, ngerti enggak gimmick? Ngundang anak yatim 100, dikai duit, amplopan, dielus kepalanya, dikonten, selesai. Engko 17 tahun nih ngono maneh. Nanti lagi 5 tahun lagi gitu lagi. Tapi hidupnya jauh dari rahmat kepada anak-anak yatim. Nah, maka jamaah sekalian, syukur itu adalah perkara yang menjadikan kita senantiasa hidup bahagia di dunia ini. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah dan tuntunannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, bahagia di tengah melelahkannya dunia. Itu tadi sudah sebagian dari materi. Belum ada cerita orang di dunia ini uripe penak 100%, tidak ada. Sekarang kalau panjenengan mau tahu, Anda cek saja wong paling sugih sak komplek di rumah panjenengan. Satu perumahan, satu klaster, satu ya rumahan, Anda cari yang paling kaya. Maka tidak akan kemudian 100% itu tidak mungkin. Maka dibilang begini, ada syair
yang dituliskan oleh Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah. Syekh Ali Tantawi mengatakan, kullu man talqahu yashkudarah, kullu man talqah yashkudarah. Setiap orang yang kamu temui pasti punya keluhannya masing-masing. Sing situ istrinya begini, yang satu anaknya begini, yang satu suaminya begini, yang satu waduh bapakku ngene, yang satu aku kok entuk moro tua koyok ngene, yang satu kesehatanku kok begini. Itulah dunia ini. Jadi tidak ada orang di dunia ini nyaman 100%, tidak ketemu. Maka kami punya guru namanya Ustadz Jazuli Rihal Amin rahimahullah dari Sudan. Beliau ngomong begini, ad-dunya lan tu'tika kulla syai'. Dunia ini selama masih namanya dunia, lan itu tidak ada kemungkinan terjadi, tidak akan pernah. Tu'tika memberikan kepadamu, lan tu'tiyaka tidak akan pernah memberikan kepadamu kulla syai', 100%, gak mungkin. Jadi kalau ada orang di dunia ini sogeh, mesti ono sing dilongi salah satunya. Bisa jadi sogeh, anaknya api, bojone api, tapi kesehatannya dicabut. Atau ada orang seger waras, bojone api, anaknya api, tapi mungkin gak sogeh. Atau lain lagi, sogeh, seger waras, anaknya api, mungkin istrinya gak baik. Dan begitu seterusnya. Itulah hakikat dunia. Maka kemudian beliau mengatakan, ad-dunya lan tu'tiyaka kulla syai'. Dunia tidak mungkin memberikan kepadamu 100%. Terus beliau bilang apa? Tujuannya apa? Biar kita ngerti tujuan akhir kita bukan dunia tapi surga. Tujuan akhir kita bukan dunia tapi surga. Karena kalau di dunia sudah dapat 100%, terus Anda mau cari apa di surga? Itulah kenapa orang-orang yang mempertuhankan hawa nafsunya di akhirat dia tidak dapat. Karena dia telah mengambil semuanya ketika di dunia. Pengen iki dilakoni, pengen ngombe iki dilakoni, pengen nyedot iki dilakoni, pengen ini iki, semua dilakoni. Tidak punya batas. Jadi dunia itu untuk dia bukan penjara. Maka di akhirat dia tidak akan dapat. Maka antum dengar hadisnya, al-khamr, minuman keras, man syaribaha fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Orang yang telah menenggaknya di dunia, Allah tidak kasih nanti di akhirat. Dan ini salah satu contoh saja. Kalau di dunia gak duwe kemampuan ngerem, maka di akhirat sama Allah tidak dikasih. Nah, itulah yang menjadikan dunia itu begitu melelahkan. Karena remnya tadi kudu pakem. Dan remnya itu apa? Syariat Allah. Dan remnya itu apa? Hati kecil kita ini. Kalau kita mau jujur jamaah, ada seorang laki-laki masih muda datang sama Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aftini, berikanlah fatwa kepadaku. Apa kata Nabi Muhammad? Singkat, padat, jelas. Nabi Muhammad bilang cuma satu, istafti qalbak. Ya Rasul, tolong saya diberi fatwa. Apa kata Rasulullah? Mintalah fatwa ke dalam hatimu. Jane kalau kita mau ngikutin hati kecil ini, kita ngerti kok endi sing apik, endi sing elek. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana sudah sampai kata cukup, mana yang masih belum cukup. Itu kalau ngikutin hati, jane yang ngerti. Cuma sayangnya hati kita ini sering kalah dengan hawa nafsu. Nah, maka sekarang begini jamaah, kita mau berbicara bagaimana bahagianya dengan dunia yang seperti ini. Waduh, medeni pak. Bahkan kita tidak usah jauh-jauh lah, Iran Amerika, Iran Israel, kedukuran pak. Maka saya subhanallah sampai detik ini tidak ada komentar saya untuk perang Iran lawan Israel dan Amerika. Itu fitnah besar. Sementara fitnah besar itu orang yang menjauh bakal selamat, bukan orang yang terjun menyelam di dalamnya. Oh, Iran ini Syiah. Loh lah, Iran Syiah, masuk Amerika ahlu sunnah.
Antum lek mikir sing enteng-enteng ae lah, gak usah jero-jero kenemenan. Oh itu Khomeini Syiah, terus Donald Trump apa Aswaja? Kan tidak mungkin. Nah, maka fitnah sebesar ini tidak boleh dibicarakan kecuali oleh ulama yang betul-betul mumpuni, dan itu pun bukan konsumsi publik. Lah sekarang Ustadz anyaran ket metu gawe video viti. Jadi banyak ahlu sunnah mulai tertipu dengan takiyah dari Syiah. Kedukuran lek mau ngomong mas lambemu kesampul helikopter. Wes salah, kesian jamaah ini perlu amaliyah ringkes. Jamaah ini perlu bagaimana sholatnya khusyuk. Jamaah ini perlu bagaimana mereka semangat baca Quran. Mereka disemangati untuk puasa sunnah. Mereka diajarkan untuk eling mati. Lah kok diajak melbu-melbu ke ranah-ranah fitnah yang besar, termasuk perang ini bukan perkara kecil. Oh ini permainan antara Amerika. Kok endi? Tahu dari mana? Kita ini semua korban informasi. Dalam keadaan kita tidak ada yang tahu. Antum buka surat Al-Hujurat. Jangankan dari orang kafir, dari muslim, tapi muslimnya fasik, itu loh beritanya tidak boleh diterima mentah-mentah. Iya apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Itu orang fasik. Orang apa? Fasik. Fasik itu muslim atau kafir? Muslim. Disuruh tabayyun, dicek sing ngomong sopo, sing diomongno sopo, omongane opo. Lah ini jangankan fasik, yang ngomong orang kafir beritanya diterima mentah. Na'udzubillah min dzalik. Nah maka jangankan kita ngomong yang internasional, kita ngomong yang nasional saja. Masya Allah, kemarin ada yang habis ulang tahun juga itu ya. Yang itu biaya hotelnya antum tahu, itu cukup untuk beli satu mobil di Indonesia, kamar hotel itu. Dan itu uangnya siapa? Uang antum, bukan uang saya. Uang saya juga ya, saya bayar pajak gitu. Nah daripada kita repot mikir yang seperti itu, karuan, ayo kita fokus mencari kebahagiaan kita di tengah-tengah melelahkannya dunia. Antum tulis poin pertama. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, man arada as-sa'adata al-abadiyyata falyalzam atabatal ubudiyah. Man arada as-sa'adatal abadiyah, barang siapa di antara kalian, kata Imam Ahmad, yang menginginkan kebahagiaan yang abadi. Abadi itu ya mulai dunia sampai akhirat. Dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Apa yang harus dia lakukan? Falyalzam atabatal ubudiyah, mandeko di tempat ibadahmu. Itu bahasa terjemah bebasnya. Maka kata Imam Ahmad, orang kalau kepingin bahagia tidak ada cara lain kecuali apa? Menghambakan diri kepada Allah dengan seutuhnya, menghambakan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita cek, kalau panjenengan pengen bukti. Nabi Yusuf alaihi salam, tahu Nabi Yusuf kan? Itu kan diganggu oleh istri Raja Mesir yang konon katanya namanya itu Zulaikha. Kho apa kha? Kho, Zulaikha. Sudah, perempuan cantik yang digambarkan begitu luar biasa, dengan pakaian yang begitu menggoda, dengan aroma yang begitu semerbak wangi. Dalam keadaan Nabi Yusuf muda, jauh dari keluarga, kondisi aman, dan tidak ada satupun yang ditakutkan olehnya untuk melakukan itu. Faham? Sudah dipanggil Yusuf, hai talak, sub sini. Dan kalimat hai talak itu di dalam surah Yusuf itu bukan ta'al. Orang Arab kalau manggil temennya apa? Ta'al, sini. Hai talak itu bukan ta'al. Hai talak itu begini. Hai talak itu seakan-akan nyoh. Tidak, orang pasrah. Sudah terserah inti mau ngapain, itu hai talak. Sudah, ketika itu apa yang dilakukan Nabi Yusuf?
Fastabaqal bab. Nabi Yusuf lari menuju pintu. Itu menunjukkan apa? Menjauh dari tempat-tempat yang rentan terjadi fitnah. Itulah yang di dalam Islam dikatakan apa? Ini kaidah ketika terjadi fitnah. Jadi agama Islam itu agama konsep. Jadi gak ngomong perintilan-perintilan. Perintilan itu kan ketika kita pengajian begini. Tapi secara umum Islam itu konsep. Salah satu konsep Islam untuk selamat itu apa? Ijtinabu mawatin al-fitan. Menjauhi tempat-tempat yang rentan muncul fitnah. Seperti Nun Sewu kalau sekarang. Maka saya subhanallah, dengan beberapa ustadz-ustadz yang kami kenal, itu kami cukup menyayangkan dakwah di bioskop. Yo terlepas itu kan pro kontra ya, dan tidak apa-apa, bebas panjenengan ikut pendapat yang mana. Tapi kalau kami pribadi, dakwah dengan mengajak orang masuk ke gedung bioskop itu rentan muncul fitnah, karena tempat itu secara asalnya itu bukan tempat baik. Secara asal bukan tempat baik. Jadi gedung bioskop itu zaman panjenengan muda itu mesti melbu gedung bioskop wong nakal. Ayo zaman panjenengan muda. Sampai kami waktu kecil itu ingat, saya kan kelahiran 2007 ya, jadi ingat sekali. Ustadz diguyu kalian baru di sini, tersinggung saya. Anda tidak percaya? Ya wes 2010. Tambah gak percaya ya. Itu diwanti-wanti betul sama keluarga itu. Ojo nang plaza di Batu dulu. Itu kan ada alun-alun. Di sebelah utaranya itu ada Plaza Cineplex. Yang orang Batu. Kalau belum pernah, aduh naik odong-odong lah rombongan gitu ya. Masjid Nurul apa? Nurul Iman, odong-odong kasih bendera gitu. Rombongan Nurul Iman. Nanti saya sambut di Kota Batu. Itu jangankan masuk gedung biskupnya, itu ketahuan berdiri di depan plasanya itu sudah jadi aib. Diamuk, di Lombok, bahkan tidak boleh keluar rumah, disetrap. Hanya sekedar apa? Cek gak sampai melbu nang gedong biskup. Nah itulah fitnah. Maka fitnah itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang betul-betul hati-hati. Termasuk maaf Car Free Day, panjenengan tahu kan? Car Free Day. Car Free Day itu kan ya terlepas dengan manfaat mudorotnya. Beda kalau panjenengan di sana jualan, ya monggo, memang panjenengan sedang jualan. Tapi kalau iseng ke Car Free Day itu jauh lebih banyak mudorotnya dibanding manfaat. Orang lari-lari, orang kalau lari kan pakai gamis begini kan? Ya apa? Kan pakaiannya ndak karuan. Nah itu namanya fitnah. Terus bagaimana konsepnya Islam? Bukan nyemplung dandani, tidak ada konsep itu, tidak ada. Antum cek dalam kitab fitnahnya para ulama, tidak ada konsep dandani. Fitnah itu dijauhi. Fitnah itu apa? Dijauhi. Nah sudah, maka disebutkan dalam kaidah tadi, ijtinabu mawatin al-fitan, menjauhi tempat-tempat yang rentan terjadi fitnah. Maka Nabi Yusuf tahu, kalau saya berhenti di sini rentan saya terjatuh dalam fitnah. Itu Nabi. Apa yang Nabi Yusuf lakukan? Lari. Nabi loh ini, melayu tuh kok tempat fitnah. Kita ngetes iman rek. Loh, sampai niki beriman durung mesti kok dites apa nih? Orang ngetes iman itu ketika imannya mantep dites. Loh iki iman lo durung karuan dites. Ya melungker kabeh. Iya ndak? Nah sudah, maka Nabi Yusuf pergi. Terus Nabi Yusuf mau apa? Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Allah, penjara luweh membahagiakan untuk saya. Penjara lebih mantep untuk saya. Penjara lebih saya cintai dibanding mengikuti keinginan perempuan ini. Jujur Pak, tidur sama perempuan cantik, jelita, bodinya bagus, rupawan, tidur sama perempuan seperti itu dibanding masuk penjara, mana lebih nikmat Pak? Mana lebih nikmat Pak?
nggak usah ditahan mas, keluarin aja mas. Nabi Yusuf. Normalnya manusia nggak usah pakai mikir, yo tidur bareng perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Tapi Nabi Yusuf mengucapkan, ya Allah, penjara lebih nikmat dibanding perempuan itu. Ini bukan abangi lambe. Karena tidak ada Nabi ngomong basa-basi, itu tidak ada. Apalagi sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Berarti apa? Artinya Nabi Yusuf memiliki suatu kebahagiaan, suatu kecintaan, suatu keindahan yang melebihi indahnya perempuan itu. Apa itu? Kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah. Maka sampai Imam Ahmad mengatakan, man arada sa'adatal abadiyah falyalzam atabatal ubudiyah. Orang kalau kepingin bahagianya selamanya abadi, tidak tergantung tempat, tidak tergantung waktu, maka hendaknya dia sujud, berhenti di tempat ibadahnya. Maka semua tempat untuk orang Islam itu tempat ibadah. Antum tahu enggak hadisnya begini? Ada beberapa keutamaan Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Salah satunya apa? Wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat liyal ardu wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah menjadikan untukku dan umatku seluruh bumi ini sebagai masjid dan suci. Yang itu tidak dimiliki nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya kalau umatnya mau ibadah ada tempat khusus. Kalau kita tidak dengar adzan di tempat yang tidak ada masjid, kita bisa sholat dimanapun, iya tidak? Kemudian tidak ketemu air, bisa wudhu pakai apa? Tayamum, diganti dengan tanah. Nah, itu salah satu makna hadis ini. Semua tempat yang dipijak umat Islam itulah tempat ibadahnya dia. Jadi antum ada dimanapun, di situ antum ibadah. Nah, maka dengan itu ada cerita, dan ini antum silakan buka dalam manaqib Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad itu diantara 4 imam yang lainnya itu imam yang paling miskin. Karena miskin itu bukan aib. Miskin itu bukan aib. Ada orang miskin terpaksa, ada. Dan ada orang itu miskin karena pilihan. Ada apa enggak? Ada. Contohnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawari, mau ndak gunung ini jadi emas. Rasulullah itu setiap ada daerah baru kaum muslimin, Rasulullah dapat jatah tanah terbaik di tempat itu. Kalau ada utusan dari luar negeri datang, mesti bawa hadiah buat Nabi Muhammad. Dan sahabat Nabi punya panen apapun, yang dikasih pertama kali siapa? Nabi Muhammad, dan yang terbaik. Kalau Nabi Muhammad mau, bisa ndak kaya raya? Bisa, sangat-sangat bisa. Tapi Nabi Muhammad milih apa? Milih apa? Milih miskin. Maka Nabi Muhammad bersabda, kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud, antum tahu yang pernah umrah atau haji ya, mudah-mudahan semuanya Allah mudahkan, amin. Gunung Uhud itu panjangnya 15 km, dawane 15 km. Puncak tertingginya ada yang sampai mencapai 900 meter, meh sak kilo. Yang lainnya itu naik turun seperti ini. Itu gunung Uhud sebesar, dan lebarnya itu ada yang sampai 5 kilo. Itu 15 siji. Jadi kalau di volume kan luar biasa. Itu kata Nabi Muhammad, kalau saya punya satu gunung Uhud berupa emas, saya tidak kepingin kecuali habis dalam 3 hari. Dan saya sisakan sedikit hanya untuk apa? Untuk nutup utangku. Pernah dengar hadis itu? Maka itu pilihan, miskinnya apa? Pilihan. Maka para sahabat Nabi miskinnya itu passion. Miskin is my passion. Jadi miskin itu keren gitu. Karena di zaman itu orang kaya tidak ada yang dibanggakan. Sementara orang kita kaya, mobilnya bum bum bum, suaranya motor kayak gembreng ketutuk seng, iya gembreng ketutuk sepeda. Jadi zaman dulu kan mobil itu semakin halus semakin mahal ya, suaranya halus. Sekarang enggak, semakin digas itu medeni. Subhanallah, itu menjadi pameran. Jadi orang sekarang kaya itu jadi obsesi.
Padahal kayanya dia belum tentu kebaikan untuk akhiratnya, kan betul begitu. Nah sudah, Imam Ahmad milih miskin. Di antara 4 yang paling miskin Imam Ahmad. Sudah. Imam Hanafi kaya, Imam Malik kaya, Imam Syafi'i sempat kaya, walaupun kekayaan itu akhirnya dibagi-bagikan. Imam Ahmad bin Hambal mulai awal sampai wafat miskin. Tapi satu yang muridnya pegang dari Imam Ahmad itu apa? Imam Ahmad ini kalau di rumahnya ndak ada makanan, keluar sumringah. Bu, kalau di rumah tidak ada makanan, keluar sumringah. Wah, ceria, semangat. Panjenengan gitu kan? Enggak. Sampai muridnya merasa aneh. Apa iki? Muridnya tanya, kalau kami di rumah tidak ada makanan, kami keluar murung. Gara-gara kepikiran, engkau mangan opo, bojoku ya opo, anakku makan apa, mikir. Tapi panjenengan Anda ini wahai imam, di rumah tidak ada makanan, kami tahu dengan caramu ketika keluar rumah, tanpa kamu pasang status WA. Ya ora ono zaman itu ya. Tapi kami tahu apa itu. Kalau panjenengan keluar begitu semangat, wajah begitu ceria, murah senyum, itu tanda di rumah panjenengan tidak ada makanan. Muridnya tanya apa? Kok iso? Kok bisa? Maka Imam Ahmad jawab, tapi jawabannya bukan pokoknya ada. Bukan, pokoknya ada itu orang tidak bertanggung jawab, itu ditakoni rakyat uangnya dari mana kok. Pokoknya ada. Lu ya apa mas? Sampai ini menang gara-gara cedek dong mbek wong iku. Coba gak anu kayak liane kok. Siapa itu? Wih, live. Lu ini live apa record ini? Live juga. Ya kalau ada apa-apa tolong saya didoakan. Sudah, tapi tidak apa-apa. Ini kan zaman apa? Kebebasan berbicara. Yang penting satu, bertanggung jawab. Tidak boleh asal ngomong, tidak boleh. Yang penting bertanggung jawab. Sudah. Maka Imam Ahmad jawab, apa yang menjadikan Imam Ahmad begitu bahagia di tengah lelahnya keadaan di rumahnya? Kalau makanan, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa dimasak, tidak ada duit. Muridnya, kenapa kok bisa metu teko omah gak ono panganan lah kok sumringah? Jawabannya satu, inni tayaqqantu bi kalamillah, karena aku yakin betul dengan firman-Nya Allah. Apa firman Allah itu? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kata Imam Ahmad, Allah berjanji di dalam Al-Quran, satu kesulitan Allah ganjar dengan 2 kemudahan. Maka ketika di rumahku tidak ada makanan, itu kesulitan. Ketika aku berani keluar, berarti aku sedang menjemput 2 kemudahan yang Allah janjikan. Loh, masa menjemput kemudahan yang Allah janjikan muka saya murung? Ya ndak, kata Imam Ahmad, sumringah. Jangankan saya, burung saja keluar rumah, baliknya sama Allah rezekinya dijamin. Mosok menungso gak? Coba. Itulah bagaimana ketika orang itu ibadai mantep, kenal dengan Allah Ta'ala, faham tentang Allah, dia mengerti tentang Allah, dan dia memperbudak dirinya hanya untuk Allah. Apa yang dia dapatkan? Tidak mungkin Allah tidak bertanggung jawab atasnya. Panjenengan tahu orang paling kaya di Surabaya siapa? Sidoarjo. Masa gak kenal? Sekarang orang dibilang paling kaya itu wedi, Pak. Wedi dikirimi proposal. Lah lagi proposal tok di sini. Siapa orang paling kaya di Sidoarjo ini? Jangan orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh. Alah. Mainannya Facebook toh ini. Sudah zaman Facebook ini, sekarang TikTok, Instagram. Ada yang bangga 2, ya betul itu, tapi kan konteks pertanyaannya berbeda, Pak. Misalkan misalkan orang paling kaya saat Sidoarjo itu namanya Rifki. Amin gitu loh, amalah wow.
Anda me amin tok lo medit. Astagfirullah, ndahne dum-dum rezeki. Maka Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu bilang begini, nashkurullah ala anna syai'aini biyadillah la biyadin nas. Saya bersyukur banget kepada Allah karena ada dua perkara yang itu berada pada kuasa Allah, bukan pada kuasa manusia. Ono loro kata Syekh Mutawalli Sya'rawi. Yang itu menjadikan saya bersyukur, kata beliau. Apa? Nomor satu, al-maut, kematian. Kita bersyukur karena mati itu di tangan Allah. Coba di tangan manusia, boy gak cocok didik, mati. Di remote tok. Pengajian saya ngowotot de senden mbek keturun, mati. Ya, sudah. Itu kalau mau di tangan manusia Pak, wentek sak Sidoarjo iki kene tok sing urip. Maka kata beliau, saya bersyukur kepada Allah. Astagfirullah. Karena kematian itu di tangan Allah, sehingga tidak akan saya mati kecuali atas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua apa? Ar-rizq, rezeki. Coba rezeki itu di tangan takmir Masjid Nurul Iman, liane gak entuk dipek dhewe kira-kira. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya apa? Pelit. Nah sekarang saya kembali, beginilah. Kalau panjenengan dijamin wong sing paling sugih sak Sidoarjo, dijamin, wis cok bingung, rabio, opo ae sing mbok butuhno tak kei. Bahkan tak kasih deposit di rekeningmu 1 M untuk seminggu. Lek entek tilpun aku tak kirimi 2 M maneh. Misalkan. Jangan amin kalau ini bukan doa ini misal. Sudah? Terus dia ngomong sama Anda, rabio duweo anak sing akeh. Kira-kira Anda tenang ndak hidupnya? Tenang ndak? Padahal Anda cuma dijamin manusia yang tidak memiliki apapun kecuali uang. Dia tidak punya apapun kecuali uang. Dia ndak punya kesehatan, dia ndak punya ajal, dia ndak punya umur, dia ndak punya hati yang bahagia. Yang dia punya cuma uang. Itu pun menjadikan kita merasa apa? Oh lek ngene gak apa-apa rek. Anak 17 yo gak apa-apa lek ngene. Kenapa? Iki lho deposit tok sak M. Dikongkon rabi, dikongkon duwe anak sing. Sekarang pertanyaannya, ketika jaminan itu dari manusia menjadikan kita yakin. Kenapa ketika jaminan itu dari Allah Anda panik? Padahal Allah berjanji ibadah itulah yang narik rezeki. Dan yang perlu kita tahu, ada satu hadis Nabi, yakfi libni adam luqaimatun yuqimna sulbah. Untuk urusan makanan itu Nabi Muhammad bilang apa? Cukup untuk manusia beberapa suapan kecil, yang penting tulang punggungnya bisa tegak. Itu cukup. Nah sementara yang bikin kita panik makanan, sekolahan, iya benda. Selain itu yuk aman lah, wong sekolah wis gratis lagi. Sekolah gratis. Enggak, di tempat saya lo gratis. Sekolah Norono diantar pulang, nanti dari Kasembon tak antar Sidoarjo. Nah, maka yang banyak bikin orang itu panik cuma urusan apa? Makanan. Aku menemangan opo. Nah, padahal kata Rasulullah kalau untuk urusan makanan cukup sedikit saja. Maka yang pertama, kita pegang ucapannya Imam Ahmad, orang yang kepingin bahagia yang abadi jangan putus ibadah. Salat sing baik, puasa yang istiqomah, Al-Quran jangan ditinggal, tambah dengan sholat tahajud. Kalau Anda bisa tambahi dengan sholat duha, istiqomahkan zikir pagi dan petang, nikmat insya Allah. Hati itu oleh Allah dipenuhi dengan kecukupan. Maka ada satu hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi tafarragh li'ibadati amla qalbaka ghinan. Hadis qudsi, Allah berfirman, wahai hambaku, tafarragh li'ibadati, kosongkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Maksudnya apa?
Fokuslah ibadah, jangan diganggu amalan yang lain. Maksudnya lek wayahe ibadah yo ibadah sing genah. Apa jaminannya Allah? Amla qalbaka ghinan, aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Jadi kekayaan itu konsepnya Allah dimasukkan kemana? Ke hati. Sementara miskin di mana? Miskin itu di mana? Di mata. Ndelok iki, ndelok iku, kepingin iki, kepingin iku. Orang kalau matanya tidak ditundukkan, hati ini sumpek. Sementara ketika hati ini dipenuhi dengan rasa cukup dari Allah, apapun yang dia punya dia kaya. Poin kedua, dengerin. Anda pernah dengar kalimatnya Ibnu Taimiyah ketika disebutkan oleh muridnya yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim cerita tentang gurunya. Suatu hari Ibnu Taimiyah ini sudah merasa bingung. Ini musuh-musuhku mau ngapain sih? Kok terus ganok keselingu beraku? Mereka ini inginnya apa? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan banyak di antara kita, saya sering ketemu orang kualik. Dikira mereka Ibnul Qayyim itu lebih sepuh dibanding Ibnu Taimiyah. Enggak. Ibnu Katsir. Banyak orang mengira Ibnu Katsir itu lebih sepuh dibanding Ibnu Taimiyah. Keliru. Yang betul, Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi penulis tafsir Imam Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Jadi kalau ngomong Ibnu Taimiyah, yo tidak senantiasa dilabeli Wahabi. Karena apa? Ini ulamanya Islam, tidak ada kelompok ini, tidak ada kelompok itu. Itu Ibnu Katsir saja muridnya dan salah satu murid terbaiknya. Nah, Ibnu Taimiyah ini pernah terkena ujian berat di zamannya. Maka dipenjara. Tidak puas, diasingkan jauh dari rumah dan tanah kelahirannya, sampai terakhir diancam untuk dibunuh tapi tidak kunjung dilaksanakan. Diwedeni dok, besok hukuman mati. Meneh besok hukuman mati. Terus loh, orang ditakuti mati loh bu, ya apa? Subhanallah. Sampai ketika dikunjungi oleh muridnya, Ibnu Taimiyah ngomong apa? Ma yaf'alu a'da'u bi. Ini musuh ini katilapo sih? Mau ngapain mereka? Terus Ibnu Taimiyah mengatakan jannati wa bustani fi qalbi. Ini kunci kedua, dengerin. Supaya Anda bahagia di tengah lelahnya apa? Dunia. Pokok Anda lek mikir dunia Pak, gak ono enteke kecuali kesel. Itu rumus. Tidak ada cerita dunia itu membuat orang bahagia, itu tidak ada. Gak ono enteke kecuali kesel. Quotes of the day. Dunia gak ono enteke kecuali kesel. Tulis by URJT gitu. Cek semakin viral. Astagfirullahaladzim. Viral itu antum tahu, ndak ono enak iblas, fitnah. Sampai mana tadi? Ibnu Taimiyah bilang gini, ini mereka mau ngapain? Mau golek opo sih musuh ini? Terus beliau bilang jannati wa bustani fi qalbi. Tamanku dan kebun indahku itu tersimpan di dalam hati. Dia gini loh, kata Ibnu Taimiyah. Jadi kebahagiaanku itu bukan di rumah, bukan di mobil, bukan di istri, bukan di anak, tapi di sini. Kebahagiaanku di sini, kata Ibnu Taimiyah. Wa hiya ma'i ainama ruhtu. Dan dia senantiasa bersamaku kemanapun aku pergi. Aku di penjara, dia ikut. Aku di rumah, dia ikut. Aku di tempat kerja, dia ikut. Aku di jalan raya, dia ikut. Maka dimanapun aku berada, dengan siapapun aku berinteraksi, bahagiaku tetap di sini, bukan menempel pada makhluk. Nah, itulah yang dibilang oleh para ulama zaman dulu, ahli tazkiyatun nafs. 3 ulama, Imam Ghazali, Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini 3 ulama yang terkenal dengan tazkiyatun nafs. Mereka bilang apa? Orang yang melepaskan kemelekatan dunia, maka dia akan melekat kepada Allah. Faham enggak? Ini memang berat, ini berat. Kalimat berat ini, ngerti?
Orang kalau melepaskan kemelekatan itu apa? Gemandulin dunyo ndek jero ati. Ketika dia melepaskan itu, maka dia akan melekat dengan Allah. Yang menjadikan kita tidak bisa melekat dengan Allah itu karena apa? Karena hati ini lebih mengagungkan dunia dibanding Allah. Jadi dunyo iki luwih nggumun ndelok mobil baru dibanding melihat keagungan Allah. Hati ini lebih tertarik dengan iming-iming duniawi, kon kerja mbek aku tak kei 300.000 sedino, dibanding iming-imingnya Allah sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ayo, kroso apa ndak ini? Kalau masih ada kemelekatan itu, Allah tidak akan menempel di sini. Itu dikatakan oleh Imam Ghazali, Ibnul Qayyim, Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi kalau pengen Allah melekat dalam artian yang benar ya, bukan kemudian Allah melekat itu manunggaling kaul, bukan itu. Allah melekat itu kemanapun antum pergi didampingi sama Allah, meripate dijogo, kupinge dijogo, lisannya dijaga, semuanya dijaga sama Allah. Itu kapan akan kita dapatkan? Ketika kita melepaskan kemelekatan dunia dari hati ini. Nah, sudah balik ke Ibnul Qayyim. Itu surgaku, tamanku, kebun indahku ndek jero hati, dan dia senantiasa bersamaku kemanapun aku pergi. Terus Ibnu Taimiyah mengatakan, sijni khalwah. Kalau kalian penjarakan aku, saatnya aku berduaan dengan Allah tanpa ada yang mengganggu. Coba di penjara sik ketemu bahagia nih. Waktunya apa? Berduaan dengan Allah, tidak ada yang ganggu. Wa tardi, kalau kalian asingkan aku dari kampung halamanku, siyaha, rekreasi. Ketemu tempat baru, ketemu cuaca baru, ketemu pemandangan baru. Kalau kalian asingkan aku, rekreasi, gratis dibiayai. Wa qatli, kalau sampai kalian membunuhku, syahadah. Itulah kematian yang aku tunggu-tunggu, mati syahid di jalan Allah. Nah, itu loh Pak. Jadi dunia ini mau seribut apapun, Anda mau diwedeni nuklir akan diluncurkan dalam waktu 24 jam, Anda sih tetap a'udzubillahi minasyaiton. Anda sih tetap zikir petang. Anda masih tetap duduk di masjid. Anda tidak kepikiran dengan semua itu. Kenapa? Karena memang hati ini sudah berpaut dengan Allah. Maka poin kedua, nomor 1 tadi apa? Ibadah. Fokus ibadah, ojo bingung dunia datang, hati tenang. Yang kedua, fokuslah pada urusan hati, maka semua kelelahan dunia ini akan terobati. Karena fokusnya di mana? Hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir hati tenang. Rasulullah bersabda, dalam diri manusia ada segumpal daging atau darah. Kalau dia baik semuanya, dan Anda kira semuanya baik itu termasuk ini apa enggak? Termasuk pikirannya baik, hatinya tenang, fisiknya baik. Kalau hatinya awalnya apa? Baik. Maka poin kedua, fokus pada urusan hati. Terakhir, penutup. Apa bahagia di tengah lelahnya dunia ini? Ingat, Anda kudu ngerti rumus dunia. Apa rumus dunia? Rumus dunia itu hadza sayazulu. Itu rumus dunia. Apa? Hadza sayazul. Itu salah satu rangkuman rumus dunia. Apa Pak? Hadza sayazul. Apa artinya? Ini pun akan berlalu. Itu rangkuman kalimat hikmah tentang dunia beserta semua hiruk pikuknya. Ceritanya begini. Itu kalimat hikmah Pak, ono cerita nih. Ada seorang ahli hikmah, dia pengrajin perhiasan emas. Ahli hikmah, pengrajin perhiasan emas. Yang menjadikan perhiasannya dia itu laris bukan cuma bentuknya, tapi dia menuliskan kalimat hikmah itu di balik setiap perhiasan yang dia buat.
dan kalimat hikmahnya mesti top luar biasa. Sudah ada seorang kaya pesen, tapi saya tidak mau yang besar, saya mau cincin kecil yang tertuliskan di dalamnya satu kalimat hikmah yang singkat, karena cincinnya kecil, tidak mungkin nulis panjang, singkat, tapi yang kamu tulis nanti rangkuman dari hidupmu sampai sekarang. Ngomong sama pengrajin cincin itu. Jadi kayak no cincin, tuliskan di dalamnya kalimat hikmah yang singkat, tapi itu rangkuman dari semua kisah hidupmu. Terus orang kaya bilang apa? Cincinnya murah, hikmahnya tak regani larang. Cincinnya murah, tapi kalimat hikmahnya tak regani larang. Sudah, seminggu datang. Mana cincin saya? Belum. Cincinnya jadi, tapi hikmahnya belum ketemu. Sebulan, tidak jadi. Sampai terakhir, itu tukang cincin yang datang kepada yang pesen, dikekno cincine, Mas, cincinmu sudah jadi. Oh, penasaran kan orang kaya ini, apa kalimat hikmah yang tertulis yang itu rangkuman dari semua dunia ini? Ternyata di dalam cincin tadi tulisannya kecil, hadza sayazul. Ini pun akan berlalu. Marah orang kaya ini, apa iki? Kalimat hikmah itu tidak ada kata seindah doa, itu hikmah. Tidak ada kalimat hikmah itu pada akhirnya kita akan sepakat ngopi ternikmat ditemani istri 4. Itu kalimat hikmah. Nanti pada akhirnya kita akan sepakat ngopi ternikmat ditemani istri. Berarti antum belum sampai situ. Karena ini pada akhirnya nanti antum akan ketemu titik itu. Bagaimana, Bu? Ono sing dingkul, ono sing ngene. Anda untuk sesama Anda aja tidak sepakat Anda. Sudah, maka orang kaya itu marah. Apa ini artinya? Kok kalimat hikmah ini pun akan berlalu? Kata yang bikin cincin, wes talah, ojo panik. Bacalah di setiap keadaan yang kamu lewati, kamu akan ngerti apa hikmah dari kalimat ini. Betul. Suatu hari si pemilik cincin tadi, anak perempuannya meninggal dunia, anak yang paling dia cintai meninggal dunia. Maka laki-laki tadi yang pesen cincin, dibaca cincinnya, ini pun akan berlalu. Belum ngerti dia. Ternyata setelah lewat beberapa bulan, beberapa waktu, ternyata kesedihan ditinggal wafat anak perempuannya itu, ternyata sedihnya hilang. Karena dia memiliki anak yang baru, dia menjalankan kembali kehidupannya, dia mulai mikir, oh ternyata betul, ini pun akan berlalu. Suatu hari, dia dapat rezeki besar, proyeknya jalan, duit wakeh, seneng, dibaca lagi, ini pun akan berlalu. Dia mikir, oh iya berarti bahagia ini tidak akan berjalan selamanya, ini pun akan berlalu. Dan ternyata betul, tidak lama setelah masa itu, apa yang terjadi? Subhanallah, harta itu ludes kembali. Oh betul. Terus dia sakit, parah sakitnya, dia baca, ini pun akan berlalu. Tidak lama setelah dia sakit, ternyata sembuh. Dia tahu, oh ternyata dunia itu cuma hadza sayazul, ini pun akan berlalu. Jadi wala wali indunyo nikmatono. Sedih, dinikmati aja kesedihannya, karena sedih itu pun akan berlalu. Ketika Anda seneng, ojo kenemenen, karena seneng ini pun akan berlalu. Ketika Anda capek, nggak usah lebay, coba sampai masang koyuk, gegere full koyuk kabeh, lebay. Ini nikmati, karena apa? Rasa capek itu pun akan berlalu. Ketika Anda sedang takut setakut-takutnya, jangan terlalu panik, karena ini pun akan berlalu. Jadi kalau kita mau rangkum dari bahagia di tengah lelahnya dunia, jane ngelumpuke mek telu. Nomor 1, ibadah itu membahagiakan. Ibadah itu apa?
membahagiakan. Sing tenang, lek wayahe ibadah sing khusyuk, waktunya ngaji yo ngaji yang fokus, waktunya puasa yo puasa. Kalau ada silaturahim yang perlu disambung, sambung. Ada uang yang perlu disedekahkan, sedekahkan. Pokok ibadah terus, tidak pernah berhenti dari kata ibadah. Insya Allah bahagia. Yang nomor 2, fokuslah pada hati. Karena semua kebaikan itu intinya di mana? Di hati. Karena Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang hatinya baik, semuanya baik. Dan termasuk dari kata semuanya baik, ya termasuk yang baik apanya? Pikirannya. Insya Allah sama Allah ditoto. Dan yang terakhir, yang ketiga, tidak ada perkara di dunia ini yang abadi. Pertemuan sementara, seneng sementara, sakit sementara. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali apa? Kehidupan setelah kematian. Baik jamaah sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan kita semua Allah jadikan orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia. Allah menjadikan kita orang-orang yang fokus nguber akhirat, fokus nguber ridho dari Allah, fokus hanya mengejar cinta dari Allah, lupakan semua tentang dunia ini. Insya Allah hidup akan bahagia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kami tutup dengan doa. Dengan doa, atau mau ada pertanyaan? Mungkin masih ada waktu 5-10 menit. Fadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kalau kita ada di majelis dan ada di dalam masjid itu, kita kok lupa semuanya? Urusan dunia lupa semua. Kalau sudah keluar bagaimana? Kenapa? Itu aja tapi jawabnya rada bingung ini. Pertanyaan susah ini. Sama seperti orang yang tidak usah timbang meluas. Saya kalau suruh cerita itu senang, tapi ini bukan tempatnya. Jadi kenapa ya kalau di masjid koyo wis tenang lali kabeh, tapi lek metu eling maneh. Nah, begini jamaah. Jadi ada beberapa rahasia yang itu tertulis di kitab-kitabnya para ulama. Kenapa masjid itu tempat yang menenangkan? Yang nomor 1, karena masjid itu tempat berkumpulnya kebaikan. Orang sholat di mana? Masjid. Orang ngaji di mana? Masjid. Orang zikir di masjid. Orang baca Quran di masjid. Orang doa di masjid. Sehingga tempat yang penuh dengan kebaikan itu pasti mendatangkan ketenangan. Jadi sebaliknya, tempat yang dimana pada tempat itu berkumpul keburukan mesti tidak nyaman. Sekarang panjenengan cek hati panjenengan. Panjenengan tenangin di masjid apa di tempat maksiat, itu mencerminkan siapa Anda. Kalau Anda orang baik, Anda akan nyaman di tempat yang baik. Tapi kalau Anda orang yang tidak baik, Anda akan nyaman di tempat yang tidak baik. Sehingga masjid itu bisa menjadi indikator kebaikan. Maka salah satu ciri orang baik itu apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya terpaut dengan masjid, itu wong api. Itu pertama. Yang kedua, kenapa masjid itu kok terkesan menenangkan? Disebutkan oleh para ulama tempat berkumpulnya malaikatnya Allah. Di mana ketika malaikat itu berkumpul, malaikat itu melakukan 2 hal. Doa dan istighfar. Doanya apa? Allahummarhamhu, ya Allah rahmati orang ini. Siapa yang didoakan malaikat? Orang yang di masjid.
Yang kedua, istighfar. Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni dia. Rahmati dan ampuni. Karena tempat itu dipenuhi malaikat-malaikat Allah, dan malaikat itu kalau datang tidak seperti ibu-ibu yang rasan-rasan. Sabar, ojo baperan. Wong baperan iki tondo atine rusak. Iku tuh baper Ustaz mangkel dilokno ya beda. Nah, sudah, maka ketika malaikat itu kumpul yang dilakukan kebaikan, bukan yang buruk, maka kebaikannya malaikat mendoakan orang yang di masjid. Yang ketiga, karena normalnya orang ke masjid itu niatannya ibadah. Normalnya loh ya. Ya ada orang ke masjid niatannya untuk istirahat, ada juga. Tapi normalnya secara keumuman orang ke masjid itu niatnya apa? Ibadah. Maka niatan baik itu menenangkan hati. Niatan sing api nenangno hati. Nah, tapi ketika sudah keluar terkesan semua itu sudah pergi. Mali eling maneh. Mali apa? Eling maneh. Nah, maka dengan itu caranya bagaimana memasjidkan semua tempat. Bagaimana caranya? Memasjidkan semua tempat. Nomor satu tadi, karena di masjid tempatnya apa? Ibadah. Maka ibadahlah dimanapun, tidak hanya di masjid. Maka suasana masjid akan kebawa. Nomor dua, karena banyak malaikat, cari cara amalan yang narik malaikat untuk datang. Kalau di rumah, jadikan tempat ngaji, malaikat masuk. Tempat kerja, jangan ada kemaksiatan di tempat kerja, malaikat masuk. Nyamannya nanti kayak masjid. Yang ketiga, jadikan Anda senantiasa punya niat yang baik dimanapun Anda berada. Saya kemarin di Sugio itu Lamongan. Ditanya, Ustadz, tapi ini tema nanti, jangan kebawa sekarang. Ya sudah, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu saya. Kira-kira itu. Jadi masjid itu tempatnya orang ibadah. Masjid itu tempat berkumpulnya malaikat-malaikat Allah yang baik. Dan masjid itu tempat orang-orang berniat yang baik, sehingga memunculkan ketenangan di dalam hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Keprojot ini. Mungkin ibu-ibu ada satu? Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan, Bu? Jangan curhat, enggak, saya enggak terima curhat. Ini bukan link curhat dongma ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ganjaran, Masya Allah. Okay. Naam. Jenuh ya. Masya Allah. Masya Allah, ini pertanyaan bagus sekali ini. Jadi memang normalnya manusia itu, Bu, ada titik jenuh. Gak mungkin lah menungso iku kenceng terus, gak mungkin, gak ada. Pasti ada titik jenuhnya, capek, jenuh. Karena apa? Sesuatu yang rutinitas itu pasti membosankan. Antum tahu pengajian seperti ini rame. Kenapa? Kajian tablik akbar sesekali. Saya mau tanya, kalau pas kajian kitab di sini serame ini apa enggak? Enggak mungkin. Karena apa? Rutin. Sesuatu yang rutin itu pasti menjemukan. Nah, pertanyaan panjenengan bagus, tapi jawabannya pengajian yang nanti. Karena itu berbicara tentang istiqomah. Kalau saya jawab sekarang, Bu, nanti saya temanya ganti poligami ya apa? Malah medeni. Serius ini. Ini ada, termasuk pertanyaan yang Masjid Sugio tadi Lamongan, itu tema nanti. Panjenengan ini biar ndak gampang bosen ibadah. Kalau ndak bosen kan istiqomah. Itu tema nanti, Bu. Demare Ustadz Heru saya nanti. Kurang lebihnya begini, Bu. Kurang lebihnya ada dua cara singkat biar ndak bosen ibadah. Nomor satu, senantiasa mengingat bahwa mati itu bisa datang kapanpun. Kan kita ndak kepingin kan meninggal pas bosen ibadah, kan ndak lucu ya. Bahkan kita kepinginnya itu meninggal justru di puncak-puncaknya semangat ibadah. Nomor dua, ingat,
ibadah itu bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Jadi seperti orang yang sedang diet, kan makso ya Pak? Orang diet itu makso apa enggak? Makso. Jane yo kepengin mangan bakso tapi nah, maka kenapa kok dia mampu istiqomah di dalam dietnya? Karena dia yakin betul ini untuk kebaikan saya. Nah, sementara kita ini kalau ibadah mikir ngenak nih Gusti, lah itu yang keliru. Ibadah itu ngenak no awake dewe. Maka ketika kita yakin itu ngenak no awake dewe, maka kita akan lebih bisa untuk istiqomah. Tapi nanti lengkapnya nanti. Entek urusan materi nanti malam ya dua ini. Sudah Bu ya, jangan tanya lagi, cukup saya tutup aja, entek materi saya nanti malam ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Dari kami tutup dengan doa kafaratul majlis sebelum nanti oleh beliau. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.